Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saki Zaidan. Saya dari kelas 4A sekolah di SDN Bunisari, Kecamatan Makrah, Kabupaten Bandung Barat. Saya akan menceritakan dongeng Sang Kuryang Sakti dari Jawa Barat. Cerita ini diambil dari buku Kumpulan Cerita Rakyat Nusantara. Sang Kuryang Sakti. Prabu Galuga adalah seorang raja yang suka berburu. Biasanya ia ditemani seekor anjing di istana jelmaan dewa. Pada suatu hari, Baginda sedang berburu ke hutan dengan rombongan pengawal. Tapi hampir seharian ia tidak mendapatkan seekor binatang sekalipun. Bidikan anak panahnya selalu meleset, tak pernah memenuhi sasaran. Ada apa ini? Kenapa anak panahku tak pernah memenuhi sasaran? Sang Prabu bertanya heran dalam hatinya. Sang Prabu kesal sekali karena tak dapat hewan buruan. Suatu ketika ia pergi ke semak belukar untuk membuang air kecil yang ditahannya sejak tadi. Air seni Prabu Galuga tersisa dan menggenang di cekungan tempurung kelapa. Kemudian di hutan itu ada seekor babi hutan yang harus menjalani hukuman di dunia. Babi hutan itu bernama Celeng Wayunya. Saat itu musim kemarau yang panas. Setelah Baginda dan rombongan yang meninggalkan tempat itu, datanglah Celeng Wayunya yang merasa kehausan. Ia menjilati air seni Baginda yang ada di cekungan tempurung kelapa itu. Atas kehendak dewata, babi betina itu hamil. 9 bulan kemudian melahirkan bayi manusia perempuan. Pada saat itu, Prabu Galuga tengah berburu pula di tempat yang sama seperti 9 bulan yang lalu. Prabu Galuga merasa heran mendengar tangisan bayi di tengah hutan. Ia melangkah ke arah sang bayi. Tentu saja Celeng Wayunya ketakutan dan segera melarikan diri. Seorang bayi! Pekik sang Prabu saat mengetahui ada bayi yang tergeletak di reruntuhan. Prabu Galuga segera menggendong bayi itu ke istana dan diberi nama Nyi Dayang Sumbi. 17 tahun kemudian, Dayang Sumbi tumbuh menjadi darah cantik jelita. Banyak yang melamarnya setiap hari, tapi ia selalu menolak. Sang Prabu menjadi marah dan ia berkata, "Sumbi, hanya ada 2 pilihan bagimu, mau menikah atau kuasingkan kau di tepi hutan." Karena tak mau menikah, maka ia diasingkan di tepi hutan. Ia dibuatkan damau di tepi hutan. Sehari-harinya ia ditemani oleh seekor anjing yang bernama Situnang, anjing jelmaan dewa. Pekerjaan sehari-harinya adalah menenun kayu. Pada suatu hari, ketika menenun, kakaknya jatuh ke bawah danau. Karena malas untuk mengambilnya ke bawah, maka ia berkata, "Siapa yang mau mengembalikan tongkatku, dia akan menjadikan suamiku." Tak disangka Situnang itu naik ke atas sambil membawa tongkatku. Dayang Sumbi hendak menolak, tapi terdengar suara kapal. "Nyi Dayang Sumbi, kau adalah keturunan bidadari pantang menjadi muda sendiri. Lagi pula Situnang memang jodohmu. Sesungguhnya anjing itu adalah jelmaan dewa." Terpaksa Dayang Sumbi harus bersuamikan seekor anjing, walaupun itu anjing jelmaan dewa. Hari berlalu, Dayang Sumbi dikaruniai seorang bayi laki-laki yang bernama Sang Kuryang. 7 tahun kemudian, Sang Kuryang si kecil sudah pandai berburu binatang bersama Situnang. Ia tak pernah tahu bahwa Situnang adalah ayahnya sendiri, karena Dayang Sumbi tak pernah bercerita. Pada suatu hari, Sang Kuryang sedang berburu ke hutan dengan Situnang. Namun, mereka tidak mendapatkan seekor hewan pun. Suatu ketika, Sang Kuryang melihat babi hutan yang sangat besar. Ia membidik ke arah babi hutan itu. Namun, babi hutan keburu lari ke semak belukar. Tumang diperintah mengejar, tapi ia tidak mau. Sang Kuryang menjadi marah. Kini dia mengarahkan bidikan panahnya ke arah Situnang. Tembakan anak panahnya tepat mengenai perut Situnang. Situnang pun ambruk ke tanah. Sang Kuryang menyembelih anjing itu. Ia mengambil bagian daging yang paling enak dan hatinya, dan dimasak lezat oleh Dayang Sumbi. Selesai makan, Dayang Sumbi bertanya, "Sang Kuryang, kemana Situnang?" Sang Kuryang menjawab, "Saya membunuhnya, Ibu." Dayang Sumbi marah besar. Ia memukul Sang Kuryang hingga luka di kepala. Sang Kuryang menjerit kesakitan. Ia pun diusir dari rumah. Sang Kuryang mengembara tak tentu arah, sampai akhirnya bertemu dengan Pertapa Sakti. Ia diangkat sebagai murid. Semakin lama ilmunya semakin tinggi. Suatu ketika
ia berkelahi dengan Raja Jin dan mengalahkan Raja Jin tersebut, hingga Raja Jin bersedia diberikan apa saja oleh Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang melihat gadis yang cantik. Dan tanpa sadar, itu adalah ibunya sendiri, yaitu Dayang Sumbi. Keduanya sama-sama saling jatuh cinta. Ketika Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang, ia terkejut dan bertanya penyebabnya. Sang Kuryang menceritakan semuanya. Dayang Sumbi sadar dan berkata, "Kalau begitu, kau adalah Sang Kuryang, anakku sendiri." Namun, Sang Kuryang tak percaya dan terus mendesak agar Dayang Sumbi mau menjadi istrinya. Untuk menggagalkan pernikahan, Dayang Sumbi mengajukan syarat. Sang Kuryang harus membuat telaga dan perahu dalam sebulan. Dengan bantuan para jin, Sang Kuryang hampir menyelesaikannya. Namun, Dayang Sumbi telah menipu dengan membuat air berkokok lebih awal. Sang Kuryang marah dan dia berkata, "Aku tak peduli apapun yang terjadi, kau harus menjadi istriku." Dayang Sumbi berteriak, "Sang Kuryang, sadarlah, kau adalah anakku sendiri." Sang Kuryang mengejar Dayang Sumbi, namun Dayang Sumbi menghilang di sambar petir. Konon Dayang Sumbi diselamatkan oleh para dewa, dan para dewa menganggapnya sebagai Ratu Laut Selatan yang kini dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Sang Kuryang marah. Ia menendang perahu besar itu hingga terbalik dan menjadi gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Demikianlah kisah